Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa kelas D program Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Universitas Haluoleo. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Wayan Santika, nomor induk mahasiswa G2D1 20067. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas dari Ibu dosen, yaitu review bab 1 tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Baik, kita langsung masuk ke materi. Pengertian. Bank adalah sebuah organisasi yang mana sebuah organisasi tersebut terdiri atas orang-orang dengan peran yang diberikan secara formal yang bekerja bersama untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Pengertian yang kedua, manajer adalah orang yang bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran organisasi, dan orang tersebut melakukan dengan cara mengelola dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan, menyusun staf, memimpin dan mengendalikan usaha yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi tersebut. Pengertian berikutnya yaitu proses manajemen. Ada 5 fungsi dasar yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Pengertian berikutnya, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan, serta untuk mengurus relasi kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Jadi pengelolaan manajemen sumber daya manusia ini yaitu untuk memperoleh kemampuan atau melatih kemampuan karyawan serta menilai kinerja dari karyawan tersebut dan memberikan kompensasi sehingga tujuan-tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena akan membantu manajemen menghindari permasalahan seperti mempekerjakan orang yang salah untuk suatu pekerjaan. Jika mempekerjakan orang yang salah untuk suatu pekerjaan, maka tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Dan yang lebih penting lagi, dapat membantu manajemen sumber daya manusia dapat membantu memastikan bahwa manajer mendapatkan hasil melalui orang-orang atau melalui karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Tugas sumber daya manusia manajer lini itu meliputi penempatan orang yang tepat pada suatu pekerjaan serta mengorientasi dan melatih karyawan baru sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau output atau nilai atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Tugas manajer sumber daya manusia itu meliputi pengawasan karyawannya, mengkoordinasikan kebijakan personil keseluruhan perusahaan, dan membantu serta menasihati manajer di area-area manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam hal ini tugas manajer sumber daya manusia yaitu mengawasi karyawan yang ada di bagian sumber daya manusia itu, melakukan koordinasi kebijakan penggunaan personil di semua lini organisasi tersebut, baik di bagian maupun di bidang-bidang dalam perusahaan itu, serta membantu
dan menasihati manajer di area-area di lingkup manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang berikutnya, tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia. Nah, kita lihat tren ini ya. Kemajuan teknologi, tren terkait sifat pekerjaan, tren demografis dan angkatan kerja, globalisasi dan kompetensi, kewajiban utang dan deregulasi, dan tantangan atau tren ekonomi. Sehingga dari melihat tren tersebut, perusahaan harus lebih kompetitif, lebih cepat dan lebih responsif, lebih efektif biaya, berorientasi pada modal manusia, lebih ilmiah dalam cara mereka mengambil keputusan. Ketika hal itu bisa dilakukan oleh perusahaan, maka manajer sumber daya manusia akan membutuhkan kompetensi baru seperti lebih berfokus pada sasaran strategis, gambaran besar masalah strategis, menggunakan cara-cara baru untuk memberikan layanan sumber daya manusia, mengambil pendekatan manajemen bakat untuk mengelola sumber daya manusia, mengelola keterlibatan karyawan, mengelola etika, mengukur kinerja dan hasil sumber daya manusia, menggunakan manajemen sumber daya manusia berbasis bukti, menambah nilai, memahami filosofi sumber daya manusia mereka, mempunyai kompetensi baru. Selanjutnya, manajer sumber daya manusia yang baru. Dia harus mampu menghadapi tantangan-tantangan baru, baik secara tradisional maupun secara kemajuan teknologi yang sekarang ini. Secara tradisional, manajer atau personil berfokus pada masalah-masalah administrasi seperti menjalankan departemen gaji. Zaman sekarang, pemberi kerja mengharapkan tim manajemen sumber daya manusia mereka lebih berfokus pada gambaran besar berbagai masalah, meliputi penerapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mendukung tujuan strategis perusahaan. Untuk mencari cara baru yang efektif dalam hal menstrategiskan dan menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi, harus menghasilkan kinerja karyawan yang unggul, atau dia harus dapat menghasilkan atau kinerja karyawan harus menghasilkan produk-produk yang unggul sesuai dengan tujuan strategis dari perusahaan. Lanjut, ini gambaran manajemen sumber daya manusia strategi, yang berarti dia dapat merumuskan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan keterampilan dan kinerja karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kebijakan suatu perusahaan dan praktik manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi bergantung pada keterampilan dan kinerja karyawan. Keterampilan dan kinerja karyawan ini dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Ketika kinerja karyawan atau karyawan itu memiliki keterampilan atau kompetensi yang baik dan memahami kerja-kerja atau tugas pokoknya, maka sasaran strategis perusahaan akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, kompetensi yang dimiliki oleh manajer sumber daya manusia, yaitu pertama, posisi strategis. Dia harus mampu memposisikan sumber daya manusia atau karyawan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dari masing-masing karyawan tersebut. Yang kedua, aktivis kredibel, yang berarti dia memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan dengan integritas berbasis hasil. Kompetensi yang ketiga yaitu pembangun kapabilitas. Dia mampu membangun kapabilitas perusahaan sehingga
perusahaan tersebut bisa berkembang dengan baik. Terus yang kompetensi berikutnya adalah pejuang perubahan, yang mana dalam pejuang perubahan ini dia mampu mengembangkan kapasitas organisasi untuk perubahan-perubahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis perusahaan atau organisasi tersebut. Yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki adalah inovasi dan integrator sumber daya manusia, yang berarti kemampuan untuk berinovasi dan mengintegrasikan berbagai praktek sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai isu bisnis kritis, yang mana akhir-akhir ini dalam dunia bisnis kompetensi dalam berbisnis sangat tinggi, yang mana saingan dalam bisnis tersebut ya, sudah kita lihat melalui pengembangan atau berkembangnya teknologi yang begitu pesat, sehingga karyawan-karyawan dalam perusahaan tersebut ya, atau sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut harus memiliki kemampuan mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada, sehingga persaingan-persaingan tersebut dapat dilalui dengan baik, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai dengan baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, paparan di bab 1 pengantar sumber daya manusia. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?